sekarang ini saya sudah nulis juga di WA Group, kita ini sudah kebablasan, tidak paham terhadap Hippolytos Angkar, tetapi terlalu konsentrasi kepada sesuatu yang menarik menurut hatinya. Nah ini bisa jadi ini adalah godaan iblis, godaan setan. Kemudian sampai kasus King of Sambo itu sampai sudah sebulan atau 3 bulan. 3 bulan ya. Viral terus dan sampai mendengarkan terus. Mulai pengakuan ini, pengakuan ini, pengakuan ini, pengakuan ini, itu sihir. Itu sihir. Sihir modern membuat matamu hanya terkonsentrasi kepada satu persoalan yang sesungguhnya engkau tidak paham atas persoalan itu. Akhirnya kita mendengarkan omongan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang semula kita kafir-kafirkan, sekarang kita benarkan, kita jago-jagokan, kita unggul-unggulkan. Besok orangnya datang ke sini, kamu bisa datang ini. Besok orangnya datang ke sini, saya hanya akan ngomong, menasehati watawasobil hak, watawasobis. Sudah kebablasan, nyerempet kemana-mana. Kalau itu terjadi padamu, padahal esensinya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dakwahnya yang utama adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu maksudnya. Bu, jangan begitu. Nek basa Jawane ngono ya ngono, ning ojo bahwa mengawal persoalan Sambo itu boleh, tapi jangan seolah-olah kemudian dia sudah dihakimi. Bahkan ada yang menulis bandit Sambo. Sampai piye? Orang dikatakan bandit itu kalau sudah melakukan kejahatan berulang-ulang dan dibuktikan dalam pengadilan, maka jangan terjebak kepada trial by fire. Sampai ini sudah menjadi hakim, panitera, jaksa, dan polisi menghakimi Sambo. Enggak boleh. Apa lebih paham sampean terhadap hukum? Nah, kalau lebih paham, kenapa nggak pada daftar melamar jadi hakim? Hakim saja dibatasi. Di dalam persidangan itu ada jaksanya, ada paniteranya, ada pembelanya, ada polisi. Sampai merangkap semua. Padahal gelarnya tidak pernah memiliki gelar Kanjeng Pangeran Nabi. Ada bel kedua betong-tong saja. Nah, kalau gelarmu itu adalah Kanjeng Pangeran Ngabei yang menguasai segala apapun, itu berarti jangan menjadi santri. Sudah daftar kepada malaikat Jibril supaya disetarakan dengan Nabi Muhammad. Karena nabanya Nabi Muhammad lah yang ngabei, sembarang ngerti. Itu pun dituntun oleh Allah lewat malaikat. Lah malaikat ini sopot tuh. Pada sisi ini, makom santri Anda salah, nggak boleh. Kurang gawean saja. Padahal Nabi menuntun kalau ada orang yang punya aib, jangan engkau sebarkan. Tutuplah aib itu supaya aibmu ditutup oleh Allah. Maka sampai ada Yasin Fadilah. Allahumma, yang sampai duduk jadi doa sama. Luruhu bisiri wa siruhu fi khalqi afina an uyuri nadirina wa tawhina wa qulubil khasidina wal bagina kama afaita ruha bil jasati innaka ala kulli syai'in qadir.
engkau berdoa simpanlah kesalahan saya sebagaimana rahasia kesalahan saya yang engkau simpan seperti roh di dalam tubuh itu, agar semua orang tidak tahu, loh kok kamu kebalik perilakunya, nyebar-nyebar kesalahan orang yang belum dihakimi oleh pengadilan. Kira-kira mandi enggak? Bisa enggak Anda belajar untuk mencapai makom hadza min fadli Rabbi kalau kelakuannya begitu? Kecuali engkau daftar dulu di Kompolnas, boleh ngomong begitu. Kecuali engkau pelaku hukum, boleh engkau ngomong koreksi. Bahwa mengawal persoalan supaya bisa tetap diproses, boleh, ada batasnya. Kenapa yang korupsi ribuan triliun, ratusan triliun, engkau tidak kapal, tidak kawal? Apeng. Ada orang yang mendapatkan cobaan, katanya kita disuruh menutup cobaan itu, mendoakan orang itu, sebagaimana yang saya contohkan. Apa berdoa kepada siapa saja itu dingerteni, Bu. Kenapa Abah berdoa untuk Kapolri yang agamanya Kristen, untuk presiden yang tidak pernah nyumbang semen satu sak pun, sak waprese yang ketika pencalonan aja nyekeli tangan saya 2, sekarang sudah nggak pernah ingat tuh lupa. Nggak ngaruh ya. Tapi kuncinya ada tuh. Lupa. Memet tuh yang teruskan tuh. Soal gimana Gus Memet itu? Lupa. C A minor. Jadi coba apa yang diucapkan itu, maka orang Jawa mengatakan ilmu itu tekone mergo laku. Lah nek lakumu ngalor, dongamu ngidul, kira-kira Gusti Allah iki bingung apa ora melihat kelakuan. Malaikatnya bingung apa? Dongane Allahumma ya nurhu fisiri wasiruhu fi qalbi ahfina anbuyuni nadirina watogina. Apalagi Nur sama Ramli itu kalau baca doa itu 28 artinya enggak ngerti, lah kan kacau tuh. Makanya karena berdoa ndak ngerti karepe, dongane ngalor, mlakune ngidul. Ini rujak sentul, sing siji ngalor ji ngidul. Bahwa di kepolisian itu lagi ada persoalan, iya. Ini kan ibarat rumah tangga. Wong Jawa memberi contoh, kalau delok endoke si bloro, endoke putih semua. Ketika ditetaskan lahirnya, ada yang jali, ada yang widu, ada yang bloro, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru kuning. Lah kan begitu, ada yang abang sapi, ada yang kalau kebalik namanya pitik wale. Melihat begitu. Jadi kita ini rotok pomo-pomo. Kalau kalian nggak santri nggak masalah. Santri, maka pakailah makom santri. Nanti yang disalahkan saya sama Pak Acun. Santri sama tunggal ini mudeng ilmu kepolisian aja enggak, ini enggak. Nah, kalau memang kamu hebat dan bisa mengerti tentang persoalan hukum, nulislah, sampaikan ke Kompolnas, sampaikan ke Kapolri, sampaikan ke Bareskrim, sampaikan kepada DPR. Jangan kemudian persoalan ini dipolitisir, nabrak-nabrak ndak karu-karuan semua. Nabrak yang tidak seharusnya terkena hukum.
Hukum itu melibatkan seseorang kalau dia ikut terlibat langsung. Ini yang tidak terlibat, wah tambah. Kalau polisinya habis, polisinya tidak dihargai oleh rakyat, chaos ini di Indonesia. Orang sudah tidak percaya lagi mau nangkap teroris ditangkap, demo sama rakyat semuanya, rakyat melawan polisi, selesai kan. Rakyat nangkap maling, kamu keroyok polisinya, selesai. Ini sampai menumbuhkan ke sana, Anda sadar apa enggak? Bahwa kita sudah kena yang namanya sihir politik modern. Ini yang namanya hoax. Inti di dalam proxy war. Yang menyerang kita nggak ikut perang. Proxy war itu menggerakkan orang di dalam negeri itu sendiri menyerang pemerintahnya, hancur. Sementara yang pelaku yang mengancam negara kita, yang benci dengan negara kita, sama sekali nggak berjelas geteh, keringetan aja enggak, cukup dengan duit. Lewat Android, semuanya itu masuk laporan ke dinas rahasia internasional Amerika. Kalian menjadi kelompok-kelompok Amerikanis lokal. Apa pernah nulis itu, mbok nek kabar nulis itu diwaca, ilmu pengetahuan itu. Nah, bahwa Sambu itu rajanya 303 dari zaman dulu kan tidak ada. Bahkan ketika Sayyidatina Maryam itu dimomong oleh siapa? Siapa yang berhak memomong Sayyidatina Maryam? Itu lewat undian. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Ngomong. Berarti judi apa enggak itu? Itu terserah kamu menafsir bagaimana. Maka diundi dengan panah itu. Sayyidina Zakaria itu memenangkan ngomong Sayyidatina Maria dengan panah. Kalau sesuatu undian dan kemudian dapat hadiah, namanya judi apa enggak? Kita hidup ini adalah perjudian. Yang harusnya begini kalian berbohong. Yang harusnya begini kalian berbohong. Kenapa? Tidak yakin dengan ucapanmu sendiri, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Kiai NU mengajarkan la yarudul qadha illa du'a. Tidak akan berubah kodratnya seseorang kecuali dengan doa. Tadi Kiai Aju mengatakan doa kuwi sing dibadhok ya ora sembarangan. Tidak. Ada prasyarat pas tepat harinya, waktunya. Maka wong Jawa poso saja dihitung. Oh, Selasa, Rebu, Kemisnya malam Jumat Kliwon. Oh, berarti ini ijabah kelipatan 40. Lu Islam nggak mengajarkan begitu. Kata siapa? Kenapa kalau sholat di Ka'bah pahalanya itu 100 kali lipat? Kenapa kalau sholat di Yerusalem atau Palestina itu 10.000 kali lipat? Kenapa kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat? Berarti ada tempat-tempat ijabah. Ini yang kalian harus tahu. Kalian mendorong persoalan Sambu ini sampai kepada di luar batas. Padahal kita diajarkan oleh Allah setiap hari, kita diingatkan ketika wudhu, kita diajarkan bahwa separuh tangan ini putih, tapi separuhnya hitam. Baik yang mana antara hitam dan putih? Sama. Ini karena Gusti Allah nggak pelajaran gue nek dadi pejabat atau kaya Sambu. Kok malah gue seolah-olah jadi malaikat tanpa dosa menghakimi kemana-mana, mereka kemana
polisi sing melu-melu sing banyak. Puluhan juta polisi itu yang baik. Terus kemudian kamu gebiah-uyah podo asin ini. Itu pepatah Jawa. Gebiah-uyah podo asin. Tidak semua asin. Karena asin itu ada tingkat derajatnya. Asinnya garam yang di laut mati berbeda dengan asinnya garam dari laut yang berhubungan secara internasional antar benua. Beda. Maka khusus sambung sudahlah, daripada kupingmu kopoan nanti akhirnya ketika kamu mati ditanya malaikat man robuka sambo gitu. Karena refleks. Dan didengar tiap hari sampo bagaimana? Kalau sementara mbak denger Yasin Fadilah aja seminggu 2 kali aja nggak khusyuk, nggak ada minat, nggak ada interest. Coba digagapi hatinya, interest nggak baca surat Yasin? Kan enggak. Karena keterpaksaan saja, karena tidurnya di pondok lalu muncul. Itu aja. Apanya Nur? Yang satu karena pesanan Kapolres, karena biasa ada hobi sanggup. Air. Ada gak keikhlasan? Kepengen lihat orang ikhlas itu, lihat ini Pak Ajun. Lihat itu. Dalam usia segini, badan sudah, staminanya sudah nggak baik, hanya karena pesannya sahabat ya guru ya kiainya melahirkan. Ini ilmu nggak sembarangan loh, tadi yang dibaca itu nggak sembarangan. Orang kamu ngaji di tempat lain belum tentu dapat, nggak sembarangan ini. Dan itu sebenarnya sudah diijayahkan Abah kepada kalian. Sekarang tingkatkan makomnya. Jangan kamu kotori, kamu netralkan dengan pikiran dan hatimu yang tidak paham ning rembug wong liya. Sudah tahu kok bahwa yang namanya ghibah itu sama dengan makan bangkainya saudaranya sendiri. Loh, kamu kok seneng ngira-ngira kawan? Itu hibah, itu sekarang seolah-olah sudah menjadi zikir wajib. Sampai heran, rasain heran. Ini akan merembet. Sampai coba ingat ini pepatah Jawa. Kapan ono sumur gede, ketika ada sumur yang besar dengan sumber yang agung, yang gede juga dan bening, peceraiannya gede apa enggak? Pasti gede. Peceraian itu kotoran. Maka kalau di dalam isi perutmu masih ada tai yang ketutnya baunya ada karuan, kencingmu masih pesing, tolonglah. Ini penting ini Indonesia bisa bubar ini. Coba sekarang sudah mulai nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana, nyerang sini. Yang kamu katakan kadrun sekarang jadi bolomu kabeh ikut-ikutan nyerang akar-akaran. Itu kalian ini tinggi tuh, wingi mengatakan kadrun, kampret. Sekarang mbok boloni. Padahal itu agenda politik mereka. Ketika mau menurunkan presiden nggak mampu, mau ini nggak mampu, ini nggak mampu, maka di downgrade kan semuanya jelek. Berarti kamu masuk di dunia munafik dengan sukarela. Karena pemerintahnya itu kamu coblos, sekarang kamu ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Itu munafik yang sangat munafik dengan sukarela. Maka hati-hati. Harus dibedakan sampai santri apa enggak. Kalau santri mumpung ada kiainya, tanya dong. Jangan seolah-olah kamu hebat sendiri. Namanya taskeh.
ini ada persoalan begini-begini bagaimana? Nah kalau ngaji begini nggak ada yang tanya, tanyanya malah sok minteri kayak Muksin, mana nih Muksin? Malah ngejak debat kiai ini loh, piye? Kita jadwal ngajar. Kalau ngaji itu kamu punya tafsir sendiri, kiai punya tafsir sendiri. Kiai kalau tafsirnya begini bagaimana? Nah nanti dijelaskan oleh kiainya supaya dua tafsir ini menjadi khasanah ilmu pengetahuanmu, dihakkan. Jangan kamu datang ke sini sudah menjadi gelas yang isinya penuh. Kalau isinya penuh, ya nggak usah ngaji, nggak bakal dapat ilmu. Oh, kamu sudah punya tafsir sendiri, punya pendapat sendiri. Nah di sini cuma boleh pinter-pinteran. Lo nek nyalon DPR masalah, mau menunjukkan kepinteran. Nah kuning ini kita nyoblos dapurmu, mau jadi DPR apa? DPR asodomi udah ada. Sodomi. Ini penting ini, maka tolong santri-santri Soko Tunggal, cobalah ketika melangkah lihat gurumu, guru besar kita Kiai Abdurrahman Wahid, tidak pernah jelek-jelekan begitu, nggak pernah. Guru kita Kiai Abdurrahman Wahid, Rasulullah dan para kiai-kiai sepuh NU nggak pernah jelek-jelekan gitu. Kemarin kan baru aja disampaikan oleh Pak Aju, yang namanya Masku Mambang, Kiai Masku Mambang Al-Burasi dari Gresik itu anti kentongan. Anti beduk, yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari anti kentongan. Itu saja ketika sahabatnya datang, kentongannya dicopot, beduknya sing di pas. Loh kenapa enggak begitu? Itu pelajaran bagi santri-santri. Jadi jangan kemudian kamu memegang satu meme atau apa namanya, quote atau apa itu, bahwa siapa yang membela NU akan menjadi santriku, siapa yang menjadi santriku akan masuk surga bareng-bareng denganku. Dan sampai ini santri apa? Kalau tidak satu pun mata pelajaran yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari engkau lakoni. Jadi sudahilah di HP sampean itu berita-berita tentang sampo. Di grup-grup saya sudah ngomong dengan tegas saya. Bahkan kemarin ada yang mengatakan bandit sampo, langsung segera saya jangan begitu. Kalau 1, 2, 3 tidak tak delete. Nggak urusan saya. Saya bikin grup BGN itu tidak untuk pamer-pameran, tapi komunikasi yang baik agar ketemulah menjadi anak cucu Prabu Siliwangi, saling asah, saling asuh, saling asih, bukan nyebarin ikut-ikut nyebarin hoax. Bukan. Bikin grup tasawuf, isinya cuma Ganjar aja. Kamu tuh tahu Ganjar apa enggak? Saya ini tetangganya. Ini bahayanya. Sesuatu yang bohong diulang-ulang menjadi sebuah keyakinan dan kebenaran, dan akhirnya tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sudahlah, kenapa kalian nggak kasihan? Indonesia tanpa polisi sudah chaos. Masa jasa yang segitu gedenya kamu tidak ingat dengan pepatahnya orang Palembang, panas setahun hilang karena hujan sehari. Ayam aja itu ndoke akeh metune dhewe-dhewe. Satu bapak satu ibu, anaknya macam-macam. Kenapa kita tidak? Udahlah, alhamdulillah, untung bukan keluarga
Ye. Kenapa tidak menimbulkan syukur? Kamu nuding terus tapi nggak menyadari bahwa 3 jarimu itu membalik kepada diri. Apa memang tidak punya 3 jari, cuma punya telunjuk 1 toh? Giting. Ini tolong, oke? Kalau memang mau jadi politisi, jadi politisi. Jadi pengamat hukum, dan disetarakan gitu loh. Pengamat hukum ya sekolah sarjana hukum gitu loh. Paling tidak jadi pukul bambu. Anak Ramli itu SH tuh. Jangan SH tapi susah hidup. Jadi ini yang saya berusaha sampaikan dalam hal ini. Kenapa apa kok agak minggu aja di Bogor kerja pagi sampai apa motong mebel sendiri, masang ini. Besok pakai PSK. Ngangkutin. Coba ditanya kalau nggak percaya itu, bukan itu. Ngangkutin waktu sendiri. Ada yang tidur di sini bangun aja enggak. Waduh. Kalau pas gitu nggak pernah nongol. Buat perlu tempat kita ini dimiliki. Hatimu munculkan sense of belonging. Tidak bisa setiap hari, 1 hari lah. Coba sedekahkan harimu untuk membantu. Jadi kami berdua ini ada hasilnya ketika memberikan seluruh cinta kasih kami kepada kamu. Aku kenal bapakmu ora. Bapakmu ora nyerahke ya, dapurmu ini kanggo didik. Kita didik bareng. Buat tulung ada mempraktekkan ilmu pengetahuan itu. Ada keluruhan hati dan ketawa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di sisa-sisa hidup kami berdua diberikan fadilah oleh Allah, bisa menempelkan setitik ilmu kepadamu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi